Selamat pagi, saya ucapkan kepada Ibu Santi Manalo selaku dosen pembimbing saya dan kepada Ibu Benedikta Siboro selaku dosen penguji saya. Di sini saya akan mempresentasikan sidang tugas akhir saya yang berjudul Perbaikan Strategi Saluran Distribusi untuk Meningkatkan Penjualan dan Loyalitas Pelanggan, Studi Kasus Pabrik Roti Bulan di Tebing Tinggi. Adapun latar belakang dilakukannya penelitian ini diawali dari visi pabrik roti bulan, yakni menjadi pabrik makanan ringan yang diminati masyarakat khususnya di daerah Sumatera Utara. Namun terdapat kendala dalam pencapaian visi ini. Diawali dari saluran distribusi insentif yang saat ini diterapkan adalah pengecer menjemput roti secara langsung dari pabrik roti bulan. Namun masalahnya adalah pengecer ini tidak hanya mengecerkan roti bulan saja, namun juga roti yang dipesan dari pabrik lain. Selain itu, jumlah pengecer yang masih 10 orang dan juga letak pabrik yang jauh dari lokasi si pengecer menyebabkan permintaan pengecer tidak meningkat. Selain itu, setelah 10 tahun berjalannya produksi roti bulan, hingga saat ini cakupan pasar roti bulan masih setengah wilayah Sumatera. Hal ini berbanding terbalik dengan visi pabrik roti bulan yang ingin mencakup wilayah pemasaran di daerah Sumatera Utara. Nah, cakupan pasar yang rendah menyebabkan penjualan tidak meningkat, yang menyebabkan visi pabrik roti bulan tidak tercapai. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yang pertama, menganalisa kendala sistem distribusi yang diterapkan di pabrik roti bulan, mengidentifikasi strategi distribusi baru yang dapat diterapkan untuk roti bulan, dan menganalisa adanya peningkatan penjualan roti, peningkatan jumlah pengecer, peningkatan jumlah toko yang bekerja sama, serta tingkat loyalitas pelanggan setelah diterapkannya strategi distribusi insentif. Metode penelitian dilakukan yang pertama dengan explanatory research, yakni menganalisa hubungan antar variabel serta menguji hipotesisnya. Kemudian dilakukan pendekatan dengan responden dengan pendekatan kuantitatif, yakni dengan membagikan kuesioner. Kuesioner ini nanti akan diuji instrumen untuk melihat apakah kuesioner valid dan reliable untuk melakukan pengukuran yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang berguna untuk menghasilkan model regresi yang tidak bias. Kemudian dilakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang terakhir dilakukan uji ketetapan model. Pabrik roti bulan sendiri didirikan oleh Bapak Heri John Enis Hatta Sitorus yang terletak di Tebing Tinggi, Delhi. Untuk wilayah pemasarannya antara lain Tanjung Balai, Siantar, Pakam, Serampah, Tebing Tinggi, dan kota lainnya. Sedangkan pesanan rata-rata pengecer adalah sebanyak 100 bal per minggu, dan pendapatan pabrik dalam seminggunya adalah sebanyak 35 juta rupiah. Berikut adalah daftar pengecer pada saluran distribusi yang lama, di mana saluran distribusi yang lama ini menerapkan saluran distribusi di mana pengecer menjemput roti secara langsung ke pabrik. Dapat dilihat pada tabel ini terdapat 10 pengecer yang berlokasi pengeceran mulai dari Aceh Tenggara, Langkat, Sidempuan, Kota Saneh, hingga Tebing Tinggi, di mana pesanan paling tinggi dilakukan oleh Ibu Megawati dan Bapak Sarifudin sebanyak 200 bal per minggu. Pada tabel berikut ditampilkan daftar pengecer pada saluran distribusi insentif, di mana terdapat penambahan jumlah pengecer sebanyak 8 orang, yaitu Bapak Handoko, Ibu Jernih, Bapak Hendra, Ibu Maya, Ibu Tika Sinaga, Bapak Putra Sitorus, dan Bapak Radot Karo-Karo, di mana lokasi pengecerannya mulai dari Serampah, Tanjung Balai, Ser Belawan, Siantar, Tebing Tinggi, dan Belawan. Pesanan paling tinggi dilakukan oleh Ibu Jernih sebanyak 200 bal. Tabel berikut menampilkan data penjualan mulai dari bulan Desember hingga bulan April, di mana bulan Desember hingga Februari menggunakan saluran distribusi yang lama, dan pada bulan Maret hingga April menggunakan saluran distribusi insentif. Dapat dilihat bahwa total penjualan bulan Desember adalah sebanyak 4.225 bal, pada bulan Januari sebanyak 4.375 bal, dan pada bulan Februari sebanyak 3.800 bal. Setelah menerapkan saluran distribusi insentif, terdapat peningkatan penjualan sebanyak 2 kali lipat, di mana pada bulan Maret peningkatan penjualannya sebanyak 9.545 bal dan pada bulan April sebanyak 9.520 bal. Tabel berikut menampilkan jumlah toko yang diajarkan oleh masing-masing pengecer. Pada saluran distribusi yang lama, jumlah toko yang bekerja sama untuk menjual roti bulan adalah sebanyak 271 toko,
Dan pada saluran distribusi insentif, jumlah toko yang menjual roti bulan sebanyak 532 toko. Pada kedua saluran distribusi ini, Ibu Megawati adalah pengecer yang mengecerkan roti bulan lebih banyak, yakni kepada 58 toko. Berikut adalah data jumlah peningkatan penjualan dengan membandingkan penjualan sebelum dan setelah menerapkan saluran distribusi insentif. Perbandingan penjualan bulan Desember terhadap bulan Maret diketahui peningkatan penjualannya sebanyak 5.320 bal, sedangkan perbandingan antara penjualan di bulan Januari terhadap bulan April diketahui peningkatan penjualannya sebanyak 5.145 bal. Namun sayangnya pada bulan Mei, saluran distribusi insentif ini tidak dapat dilanjutkan karena kendala COVID-19 yang menyebabkan pabrik harus berhenti memproduksi roti bulan untuk sementara waktu. Uji instrumen terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas. Pada uji validitas, kuesioner dikatakan valid jika nilai percent correlation-nya lebih besar dari R-table, yakni 0,279. Pada keempat kuesioner, yakni distribusi insentif, kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan, dapat dilihat bahwa nilai percent correlation-nya lebih besar dari 0,279. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa keempat kuesioner tersebut adalah valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah kuesioner reliable atau konsisten. Kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha if item delete-nya lebih besar dari 0,60. Pada kelima pertanyaan untuk 4 kuesioner yang telah disebarkan dapat dilihat bahwa nilai Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,60. Maka dikatakan bahwa keempat kuesioner tersebut adalah reliable. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Untuk mengetahui apakah model regresi berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat jika nilai asymptotic to-tail-nya lebih besar dari 0,05. Pada kolom unstandardized residual, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi to-tail-nya adalah sebesar 0,200, yang mana nilai ini lebih besar dari 0,05. Oleh sebab itu disimpulkan bahwa model regresi tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji multikolinearitas untuk melihat apakah terjadi korelasi antar variabel independennya. Terjadi atau tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat jika nilai VIV-nya lebih kecil dari 10 atau nilai toleransinya lebih besar dari 0,10. Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 dan nilai VIV-nya lebih kecil dari 10. Oleh sebab itu disimpulkan bahwa pada model regresi tersebut tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya dilakukan uji heterokedastisitas. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada hasil uji heterokedastisitas penelitian, dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Oleh sebab itu disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda untuk melihat hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada kolom unstandardized coefficient B dapat disimpulkan persamaan model regresinya adalah minus 1,301 ditambah 0,361x1 ditambah 0,065x2 ditambah 0,602x3. Konstanta minus 1,301 adalah di mana nilai tersebut adalah nilai loyalitas pelanggan sebelum dipengaruhi oleh variabel distribusi insentif, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, koefisien regresi X1 sebesar 0,361 adalah nilai loyalitas pelanggan jika distribusi insentif meningkat satu satuan. Begitu juga pada koefisien regresi X2, nilai 0,065 adalah nilai loyalitas pelanggan jika kualitas produk meningkat sebanyak satu satuan. Begitu juga untuk koefisien regresi X3, nilai 0,602 adalah nilai loyalitas pelanggan jika kepuasan pelanggan meningkat sebesar satu satuan.
Setelah melakukan analisis regresi berganda, dilanjutkan uji ketetapan model yang terdiri dari koefisien determinasi R kuadrat. Pada tabel model summary, kolom R-square dapat dilihat bahwa nilai R-square-nya adalah 0,859. Nilai ini dikali 100, sehingga dapat diketahui bahwa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 85,9%. Selanjutnya dilakukan uji statistik F. Pada hasil uji statistik F, nilai signifikansinya adalah 0,000, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Selanjutnya dilakukan uji statistik T. Pada hasil uji statistik T, nilai signifikansi distribusi insentif dan nilai signifikansi kepuasan pelanggan adalah nilai yang lebih kecil dari 0,05, yakni sebesar 0,000. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa variabel distribusi insentif dan variabel kepuasan pelanggan adalah variabel yang lebih berpengaruh secara parsial terhadap variabel loyalitas pelanggan jika dibandingkan terhadap variabel kualitas produk. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan: yang pertama, penerapan saluran distribusi insentif berjalan dengan baik. Yang kedua, terjadi peningkatan penjualan sebanyak 5.320 bal pada bulan pertama dan 5.145 bal pada bulan kedua. Selain itu juga terdapat penambahan pengecer menjadi 18 orang dan penambahan toko menjadi 532 toko. Dari hasil uji instrumen diketahui bahwa kuesioner yang digunakan pada penelitian ini valid dan reliable untuk melakukan pengukuran sesuai dengan kebutuhan pada penelitian. Dari hasil uji asumsi klasik, model regresi penelitian berdistribusi normal, serta tidak terdapat gejala multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. Dari hasil analisis regresi linear berganda, variabel distribusi insentif, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan berpengaruh pada variabel loyalitas pelanggan. Hasil dari uji reliabilitas adalah besar pengaruh ketiga variabel bebas terhadap variabel loyalitas pelanggan adalah sebesar 85,9%. Dari hasil uji statistik F, diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama antara ketiga variabel bebas terhadap variabel loyalitas pelanggan. Yang terakhir, hasil uji statistik T disimpulkan bahwa variabel saluran distribusi insentif dan kepuasan pelanggan adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dibandingkan variabel kualitas produk. Sekian presentasi saya. Atas perhatian Ibu, saya mengucapkan terima kasih.